Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ariska Nurul Safa'a dengan NIM 242111117 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul perilaku konsumen, perilaku produsen, dan efisiensi pasar. Nah, di sini saya akan membahas tentang perilaku konsumen, perilaku produsen, dan efisiensi pasar tersebut. Pertama ada pembahasan perilaku konsumen. Itu yang pertama pengertian perilaku konsumen. Apa sih perilaku konsumen itu? Di sini saya mengambil dari beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut penafsiran Sunyoto tahun 2012, ia menafsirkan bahwa perilaku konsumen dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Yang kedua, berdasarkan Skimen dan Kanuk tahun 2000, ia mendefinisikan perilaku konsumen sebagai berikut. The term consumer behavior refers to the behavior that consumer display in searching for, purchasing, using, evaluating, and disposing of product and service that they expect will satisfy their needs. Artinya yaitu istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Poin yang kedua ada apa sih proses pengambilan keputusan konsumen. Nah, di sini terdapat 5 tahapan dalam pengambilan keputusannya. Yang pertama ada pengenalan masalah. Pengenalan masalah, konsumen itu menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang harus diselesaikan. Kesadaran ini bisa muncul dari rangsangan internal, misalnya rasa lapar, atau eksternal seperti iklan atau rekomendasi. Pada tahap ini, konsumen mulai mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, pencarian informasi. Nah, setelah mengenali kebutuhan konsumen, mengumpulkan informasi tentang produk atau jasa yang dapat menjadi solusi. Informasi ini bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti internet, iklan, ulasan pelanggan, atau rekomendasi dari orang yang terdekat. Yang ketiga ada tahap evaluasi alternatif, yaitu konsumen membandingkan berbagai pilihan produk atau layanan berdasarkan kriteria seperti harga, kualitas, merek, dan manfaat. Tahap ini penting untuk menentukan produk mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Tahap yang keempat yaitu keputusan pembelian. Setelah mengevaluasi alternatif, konsumen membuat keputusan untuk membeli produk atau jasa tertentu. Keputusan ini dipengaruhi oleh hasil evaluasi serta faktor-faktor lain seperti ketersediaan produk dan kondisi pasar. Yang kelima ada evaluasi pasca pembelian. Setelah pembelian, konsumen menilai apakah produk atau jasa yang dibeli memenuhi harapan mereka. Evaluasi ini dapat mempengaruhi kepuasan, loyalitas, dan keputusan pembelian di masa depan. Nah, tahapan tersebut menggambarkan proses psikologis yang kompleks dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, psikologi, sosial, dan budaya dalam pengambilan keputusan konsumen. Dengan memahami proses ini, pelaku bisnis dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif untuk menarik dan mempertahankan konsumen. Poin yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di sini ada faktor internalnya. Faktor internal adalah unsur-unsur internal psikologis yang melekat pada setiap individu konsumen. Yang pertama ada motivasi. Nah, maksudnya yaitu dorongan dari dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Motivasi dapat bersifat rasional, berdasarkan logika dan kebutuhan nyata, maupun emosional berdasarkan perasaan. Yang kedua ada persepsi.
Maksudnya yaitu cara konsumen memandang dan menafsirkan informasi atau rangsangan yang diterima dari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, pembelajaran. Yang dimaksud pembelajaran adalah proses di mana konsumen memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang kemudian mempengaruhi perilaku pembelian di masa yang akan datang atau di masa depan. Yang keempat ada kepribadian yang mengacu pada karakteristik unik dan pola perilaku yang konsisten dari individu. Dan yang terakhir ada sikap. Sikap di sini adalah kecenderungan konsumen untuk merespon secara positif atau negatif terhadap suatu objek, produk, ataupun merek. Sikap dibentuk oleh pengalaman, pengetahuan, serta pengaruh lingkungan dan budaya yang telah diterima sebelumnya. Dan di sini ada faktor eksternalnya. Faktor eksternal di sini adalah semua kejadian yang berkembang secara dinamis di sekitar lingkungan kehidupan konsumen yang terdiri dari demografi, keluarga, kelas sosial, dan referensi kelompok. Konsumsi bukan hanya dipengaruhi oleh individu semata, melainkan juga oleh gejala sosial yang dipengaruhi oleh kebudayaan dan lingkungan sosial dengan sistem nilai yang berlaku. Nah, di sini juga ada faktor-faktor lain selain internal dan eksternal, itu juga ada faktor kebudayaan. Faktor lain kebudayaan, yaitu kebudayaan mencakup norma, nilai, keyakinan, dan praktik yang dianut oleh masyarakat. Faktor ini mempengaruhi perilaku konsumen melalui kultur, subkultur, dan kelas sosial. Misalnya, budaya mempengaruhi preferensi warna, jenis makanan, dan gaya hidup tertentu. Yang kedua, faktor lain yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial berasal dari pengaruh kelompok sosial yang diikuti konsumen, seperti keluarga, teman, kelompok referensi, serta peran dan status sosial. Di sini keluarga memberikan orientasi awal tentang nilai dan sikap, sedangkan kelompok referensi dan status sosial mempengaruhi gaya hidup dan pilihan produk. Yang ketiga, ada faktor pribadi, meliputi karakteristik individu seperti usia, tahap siklus hidup, pekerjaan, kondisi ekonomi, kepribadian, gaya hidup, dan konsep diri. Misalnya nih, usia dan gaya hidup mempengaruhi preferensi produk, sedangkan kondisi ekonomi menentukan daya beli konsumen. Yang keempat ada faktor ekonomi. Nah, kondisi ekonomi pribadi dan makro seperti pendapatan, harga produk, tingkat inflasi, dan pengangguran mempengaruhi perilaku konsumen. Konsumen dengan pendapatan rendah lebih sensitif terhadap harga, sedangkan kondisi ekonomi makro dapat mengubah pola pembelian secara luas. Dan yang terakhir ada faktor situasional. Kondisi khusus saat pengambilan keputusan seperti promosi, cuaca, kelangkaan produk, atau situasi mendadak yang mempengaruhi keputusan pembelian secara temporer. Nah, ini ada tipe perilaku konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan dan pengambilan keputusan. Poin selanjutnya ya teman-teman. Yang pertama, ada tipe perilaku pembelian kompleks atau complex buying behavior. Terjadi saat konsumen sangat terlibat dalam proses pembelian dan menganggap terdapat perbedaan signifikan antar merek. Biasanya terjadi pada produk mahal, jarang dibeli, atau berisiko tinggi seperti misalnya membeli mobil, rumah, atau elektronik yang mahal. Pada tipe ini ada proses pengambilan keputusan, yaitu yang meliputi mengembangkan keyakinan tentang produk, membangun sikap terhadap produk, dan yang terakhir membuat pilihan pembelian secara cermat dan penuh pertimbangan. Yang kedua ada tipe perilaku pembelian pengurangan disonansi atau dissonance reducing buying behavior. Konsumen dalam tipe ini, konsumen memiliki tingkat keterlibatan tinggi, namun perbedaan antar merek dianggap kecil atau tidak signifikan. Konsumen cenderung cepat mengambil keputusan karena takut menyesal atau disonansi, meski kebenarannya sulit membedakan antar merek. Yang ketiga, contohnya
membeli karpet, penggorengan, atau produk sejenis yang dianggap hampir sama antar mereknya. Baru yang ketiga, yaitu tipe perilaku pembelian kebiasaan atau habitual buying behavior. Dan tipe ini terjadi saat keterlibatan konsumen rendah dan tidak ada perbedaan berarti antar mereknya. Konsumen membeli produk secara rutin tanpa pertimbangan biasanya karena sudah menjadi kebiasaan. Misalnya, atau contohnya yaitu membeli gula, garam, air mineral, atau produk kebutuhan sehari-hari lainnya. Dan yang terakhir, ada tipe perilaku mencari keragaman atau variety seeking buying behavior. Dalam tipe ini, konsumen memiliki keterlibatan yang rendah, tetapi menganggap ada perbedaan yang signifikan antar mereknya. Pembelian dilakukan bukan karena ketidakpuasan, melainkan karena ingin mencoba variasi atau sesuatu yang baru. Contohnya yaitu membeli makanan ringan dengan rasa atau merek berbeda setiap kali membelinya. Selanjutnya ada inertia dalam perilaku konsumen. Selain keempat tipe tersebut, tipe tadi ya teman-teman, terdapat juga konsep inertia dalam perilaku konsumen. Inertia adalah kecenderungan konsumen untuk tetap membeli merek atau produk yang sama secara berulang, bukan karena loyalitas tetapi karena enggan mencari alternatif, keterbatasan waktu, atau keakraban dengan produk. Konsumen dengan inertia tinggi cenderung tidak aktif mencari informasi baru atau membandingkan produk lain, sehingga pengambilan keputusan pembelian ulang dilakukan secara otomatis dan kurang disengaja. Pembahasan selanjutnya yaitu perilaku produsen. Apa sih perilaku produsen itu? Nah, menurut ahli yaitu Menzrkaf dari perspektif ekonomi Islam mendefinisikan bahwa perilaku produsen itu sebagai kegiatan manusia yang bertujuan mencapai kesejahteraan duniawi dan akhirat dengan menerapkan standar moral sesuai ajaran Islam. Perilaku produsen adalah kajian dalam ekonomi yang membahas bagaimana produsen menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan barang atau jasa yang bernilai bagi konsumen dengan tujuan utama memaksimalkan keuntungan dan efisiensi produk. Secara lebih rinci, perilaku produsen mencakup tindakan dan keputusan produsen dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi agar dapat menghasilkan output secara optimal dengan biaya seminimal mungkin. Produsen tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendeknya, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi operasional, inovasi, dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Poin yang kedua adalah proses pengambilan keputusan produsen. Nah, tahapannya apa aja ya? Yang pertama ada identifikasi masalah atau kesempatan. Produsen mengenali adanya masalah yang harus dipecahkan atau peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan. Contohnya, penurunan penjualan, kenaikan biaya produksi, atau peluang pasar baru. Selanjutnya ada pengumpulan informasi. Mengumpulkan data dan informasi relevan yang berkaitan dengan masalah atau peluang tersebut, seperti data biaya produksi, permintaan pasar, teknologi baru, dan kondisi persaingan. Selanjutnya ada tahap identifikasi alternatif. Mengembangkan berbagai alternatif solusi atau strategi produksi, misalnya mengubah teknik produksi, mencari pemasok baru, menyesuaikan harga, atau memperluas pasar. Evaluasi alternatif. Menilai setiap alternatif berdasarkan kriteria seperti biaya, manfaat, resiko, dan kesesuaian dengan tujuan perusahaan. Produsen mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari setiap pilihan. Selanjutnya ada pemilihan alternatif terbaik. Memilih alternatif yang paling efektif dan efisien untuk mengatasi masalah atau memanfaatkan peluang. Keputusan ini harus didasarkan pada analisis data dan pertimbangan objektif.
Dan yang selanjutnya ada tahap implementasi keputusan. Melaksanakan keputusan yang telah dipilih dengan mengatur sumber daya, mengkoordinasikan tim, dan menjalankan rencana aksi sesuai strategi yang diputuskan. Dan tahap yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Produsen ini memantau pelaksanaan keputusan dan mengevaluasi hasilnya untuk memastikan tujuannya tercapai. Jika hasilnya tidak sesuai harapan, produsen dapat melakukan penyesuaian atau mengambil tindakan korektif. Poin yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku produsen. Yang pertama ada faktor biaya produksi. Biaya produksi meliputi pengeluaran untuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead lainnya. Produsen berusaha menekankan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas agar dapat meningkatkan efisiensi dan laba. Pilihan metode produksi, pemasok, dan teknologi sangat dipengaruhi oleh upaya pengurangan biaya ini. Yang kedua ada faktor permintaan pasar. Permintaan konsumen menjadi faktor utama dalam menentukan jenis dan jumlah produk yang diproduksi. Produsen harus memantau tren pasar dan preferensi konsumen untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan strategi pemasaran. Permintaan yang naik mendorong peningkatan produksi, sedangkan permintaan menurun menyebabkan pengurangan produksi atau penyesuaian strategi. Yang ketiga, ada ketersediaan dan kualitas sumber daya. Ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja yang berkualitas sangat mempengaruhi keputusan produksi. Keterbatasan sumber daya dapat membatasi kapasitas produksi dan memaksa produsen mencari alternatif atau menyesuaikan strategi produksi. Faktor yang keempat, ada teknologi dan inovasi. Penggunaan teknologi terbaru dan inovasi dalam proses produksi dapat meningkatkan keefisiensian, yaitu menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas produk. Produsen yang cepat beradaptasi dengan teknologi cenderung lebih kompetitif dan responsif terhadap perubahan pasar. Tahap yang kelima ada kebijakan pemerintah dan regulasi. Peraturan pemerintah terkait pajak, tarif, standar keselamatan, dan lingkungan mempengaruhi perilaku produsen. Produsen harus mematuhi regulasi ini dan mungkin perlu berinvestasi dalam teknologi atau proses yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Faktor yang keenam, ada persaingan pasar. Tingkat persaingan memaksa produsen untuk meningkatkan kualitas, menyesuaikan harga, dan berinovasi agar tetap relevan di pasar. Persaingan yang ketat mendorong efisiensi dan inovasi berkelanjutan. Yang ketujuh, ada faktor eksternal lainnya. Kondisi ekonomi makro, fluktuasi harga bahan baku, dan perubahan sosial budaya juga mempengaruhi perilaku produsen. Produsen harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan eksternal agar tetap bertahan dan berkembang. Faktor yang terakhir ada faktor individu dan psikologis. Perbedaan individu produsen seperti motivasi, gaya hidup, dan kepribadian juga mempengaruhi cara mereka mengelola produksi dan mengambil keputusan. Cara produsen mengolah informasi dan menganalisis permintaan konsumen berbeda-beda. 4. Tipe perilaku produsen. Yang pertama ada tipe perilaku produsen rasional dan efisien. Produsen berusaha memaksimalkan keuntungan dengan menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya menggunakan modal dan faktor produksi seminimal mungkin. Mereka fokus pada efisiensi produksi, pengendalian biaya, dan optimalisasi sumber daya agar memperoleh laba maksimal tanpa pemborosan. Yang kedua, tipe perilaku produsen adaptif. Produsen yang menyesuaikan produksi dan strategi pemasaran sesuai dengan perubahan permintaan pasar dan tren konsumen. Contohnya,
produsen yang memproduksi barang sesuai kebutuhan konsumen, mengikuti tren yang sedang populer, atau mengadaptasi isu sosial dan global untuk menarik minat pasar. Yang ketiga, tipe perilaku produsen promotif. Produsen yang aktif memberikan insentif seperti diskon kepada konsumen, terutama untuk pembelian dalam jumlah besar atau untuk menghabiskan stok lama, atau biasanya cuci gudang gitu ya. Strategi ini tuh bertujuan meningkatkan penjualan dan mengurangi persediaan barang. Yang keempat, ada tipe perilaku produsen, yaitu perilaku produsen yang responsif terhadap biaya input. Produsen yang menyesuaikan harga jual produk berdasarkan perubahan biaya faktor produksi. Misalnya, jika harga bahan baku naik, produsen akan menaikkan harga jual agar tetap mendapatkan keuntungan. Yang kelima, ada tipe perilaku positif dan negatif produsen. Yang pertama, ada perilaku positif. Produsen yang menjalankan kegiatan produksi dengan memperhatikan kualitas produk, kelestarian lingkungan, kepatuhan terhadap aturan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Contohnya, produsen yang taat pajak dan menjaga mutu produk. Kedua, ada tipe perilaku negatif. Produsen yang mengabaikan aspek-aspek tersebut, misalnya tidak memperhatikan kualitas bahan baku, merusak lingkungan, atau tidak mematuhi regulasi yang berlaku. Tipe yang keenam, yaitu perilaku produsen berdasarkan skala dan jenis produksinya. Pertama, ada produsen perseorangan. Produsen yang menjalankan usaha secara mandiri dengan skala kecil seperti perdagangan atau pengrajin. Dua, produsen korporasi. Produsen dengan skala besar, terorganisir, dan biasanya berbentuk perusahaan yang mempekerjakan banyak tenaga kerja profesional. Dan yang terakhir, ada produsen primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan jenis produksinya, produsen dapat berupa produsen pertanian untuk primer, industri manufaktur untuk sekunder, dan jasa untuk tersier. Nah, yang terakhir ada pembahasan efisiensi pasar. Poin yang pertama, apa sih konsep efisiensi pasar? Konsep pasar efisien pertama kali itu dikemukakan oleh dan dipopulerkan oleh Fama tahun 1970. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan pasar adalah pasar modal atau capital market dan pasar uang. Suatu pasar dikatakan efisien apabila tidak seorang pun baik investor individu maupun investor institusi akan mampu memperoleh abnormal return setelah disesuaikan dengan resiko dengan menggunakan strategi perdagangan yang ada. Artinya, harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada, atau stock price reflect all available information. Dalam mempelajari konsep pasar efisien, perhatian kita akan diarahkan pada sejauh mana sih dan seberapa cepat sih informasi tersebut dapat mempengaruhi pasar yang tercermin dalam perubahan harga sekuritas. Dalam hal ini, Haugen tahun 2001 membagi kelompok informasi menjadi 3, yaitu yang pertama, informasi harga saham masa lalu atau information in past stock price. Yang kedua, semua informasi publik, all public information. Dan yang ketiga, semua informasi yang ada termasuk informasi orang dalam atau yang disebut all available information including inside or private information. Nah, apa yang dimaksud dari 3 tadi? Yang pertama, informasi harga saham masa lalu atau information in past stock price. Kelompok informasi ini tuh mencakup data historis tentang harga saham dan volume perdagangan di masa lalu saja. Jika pasar efisien dalam tingkat ini itu sering disebut dengan efisiensi bentuk lemah, maka harga saham saat ini sudah mencerminkan seluruh informasi historis tersebut. Artinya, analisis teknikal yang hanya menggunakan data masa lalu tidak dapat memberikan keuntungan di atas rata-rata karena semua informasi tersebut sudah tercermin dalam harga. Yang kedua, tadi
semua informasi publik atau all public information. Kelompok ini mencakup semua informasi yang tersedia untuk umum seperti laporan keuangan perusahaan, berita ekonomi, pengumuman pemerintah, dan data pasar lainnya. Jika pasar efisien pada tingkat ini disebut efisien bentuk setengah kuat, maka harga saham sudah mencerminkan seluruh informasi publik tersebut secara cepat dan akurat. Dengan demikian, analisis fundamental yang menggunakan informasi publik tidak dapat menghasilkan keuntungan abnormal karena harga sudah mencerminkan data tersebut. Dan yang ketiga tadi yaitu ada semua informasi yang ada termasuk informasi orang dalam atau all available information including inside or private information. Kelompok informasi ini mencakup semua informasi baik yang bersifat publik maupun bersifat rahasia atau orang dalam insider information yang belum tersedia untuk umum. Pasar efisien pada tingkat ini disebut efisiensi bentuk kuat. Maka harga saham mencerminkan semua informasi termasuk informasi private. Dengan demikian tidak ada investor bahkan yang memiliki informasi orang dalam sekalipun yang dapat memperoleh keuntungan abnormal secara konsisten. Nah, pembagian di atas penting karena menunjukkan bagaimana informasi yang tersedia mempengaruhi harga saham dan seberapa efisien pasar dalam mencerminkan informasi tersebut. Selanjutnya poin bentuk efisiensi pasar. Tadi sudah disinggung tentang bentuk efisiensi pasar ya. Yang pertama ada bentuk efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form efficient market. Bentuk ini menjelaskan bahwa harga saham saat ini sudah mencerminkan seluruh informasi yang terdapat pada data harga dan volume saham di masa lalu atau historis. Dalam kondisi ini, informasi historis tersebut tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga saham di masa depan secara akurat karena pergerakan harga bersifat acak atau random walk. Oleh karena itu, investor tidak dapat memperoleh keuntungan abnormal hanya dengan menganalisis data harga masa lalu. Sehingga analisis teknikal dianggap tidak efektif. Contohnya, melihat grafik harga saham masa lalu tidak akan memberikan keunggulan dalam menentukan keputusan beli atau jual. Bentuk yang kedua ada efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong form efficient market. Bentuk ini menyatakan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi publik yang tersedia, termasuk laporan keuangan, berita perusahaan, pengumuman dividend, merger, dan data ekonomi. Harga saham langsung menyesuaikan diri dengan informasi baru yang dipublikasikan secara cepat dan akurat. Dalam kondisi ini, investor tidak dapat memperoleh keuntungan abnormal dengan menggunakan analisis fundamental atau informasi publik karena semua informasi tersebut sudah tercermin dalam harga pasar. Sebagai contohnya, setelah pengumuman laba perusahaan, harga saham langsung berubah mencerminkan informasi tersebut. Bentuk yang ketiga ada efisiensi pasar bentuk kuat atau strong form efficient market. Bentuk ini adalah kondisi di mana harga saham mencerminkan semua informasi baik yang bersifat publik maupun informasi yang private atau orang dalam atau yang dinamakan insider information. Dalam pasar yang sangat efisien ini ya, tidak ada investor termasuk yang memiliki akses informasi orang dalam yang dapat memperoleh keuntungan abnormal secara konsisten. Pasar efisien bentuk kuat ini sangat ideal dan jarang ditemui dalam kenyataan karena adanya asimetri informasi dan regulasi yang membatasi penggunaan insider information. Contohnya, bahkan investor dengan akses informasi rahasia pun tidak dapat mengalahkan pasar secara konsisten. Secara keseluruhan,
Teori 3 bentuk efisiensi pasar ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat efisiensi pasar, semakin sulit pula bagi investor untuk mendapatkan keuntungan di atas rata-rata melalui analisis atau informasi tambahan. Pasar yang efisien membantu menciptakan harga yang adil dan transparan, sehingga memudahkan alokasi sumber daya secara optimal. Namun, tingkat efisiensi pasar juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti transparansi informasi, regulasi, dan perilaku investor di pasar modal. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata maupun yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.